Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurul Mardiana dengan NIM 215221174 dari kelas Akuntansi Syariah 5B. Di sini saya akan memaparkan hasil materi mengenai observasi UMKM Mardika Motor yang terletak di Brangkal RT 9 RW 2 Tanggan Desi Sragen dengan pendekatan pengambilan keputusan taktis. Masuki latar belakang masalah, yakni bahwa setiap usaha, khususnya UMKM, seringkali dihadapkan dengan beberapa alternatif pengambilan keputusan guna menekankan biaya yang dikeluarkan serta memperoleh keuntungan yang lebih. Dengan demikian, pengusaha harus mampu mengambil keputusan dari berbagai alternatif-alternatif yang dihadapi. Tak jarang sifat dari keputusan yang diambil bersifat jangka pendek atau lebih dikenal dengan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis mencakupi biaya relevan, yaitu biaya-biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Permasalahan yang terdapat pada UMKM Mardika Motor ini yakni mengenai harga suku cadang, di mana suku cadang merupakan bahan baku dalam perbaikan motor. Dengan harganya yang tinggi mengakibatkan laba yang diperoleh Mas Endri sebagai pemilik usaha berkurang atau tidak maksimal. Untuk solusi dari permasalahan tersebut, Mas Endri dapat membuat keputusan taktis di mana keputusan tersebut dibuat didasarkan kepada pemilihan alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan tinjauan yang terbatas. Keputusan taktis disebut dengan tindakan berskala kecil untuk tujuan yang lebih besar. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan taktis. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, yang kedua yakni mengidentifikasi alternatif, yang ketiga mengidentifikasi biaya dan manfaat, yang keempat yakni membandingkan biaya, yang kelima yakni menilai faktor-faktor kualitatif, yang keenam membuat keputusan. Yang pertama yakni mengidentifikasi masalah, di mana dalam usaha Mardika Motor ini laba yang kurang maksimal karena biaya yang dikeluarkan cukup besar dalam pembelian suku cadang sebagai persediaan. Yang kedua yakni mengidentifikasi alternatif. Dari permasalahan yang ada pada usaha Mardika Motor ini, antara lain kita dapat mengambil beberapa alternatif. Yang pertama ini membeli produk pada distributor atau sales, yang kedua yakni membeli produk langsung ke toko pusat. Yang ketiga yakni mengidentifikasi biaya, di mana kita memiliki dua alternatif, yakni membeli ke distributor dan juga membeli di toko pusat. Untuk biaya bahan baku ketika membeli ke distributor yakni 2.275.000, sedangkan membeli di toko pusat yakni sebesar 2.105.000. Untuk biaya perawatan kendaraan, membeli ke distributor tidak ada, membeli di toko pusat sebesar Rp13.699. Untuk biaya transportasi, membeli ke distributor tidak ada, sedangkan membeli di toko pusat sebesar Rp25.000. Jadi total biaya yang dikeluarkan ketika membeli ke distributor yakni Rp2.275.000, sedangkan biaya yang dikeluarkan ketika membeli di toko pusat yakni sebesar Rp2.143.699. Yang keempat yakni membandingkan biaya, di mana dari identifikasi biaya kita dapat mengetahui bahwa alternatif 1 sebesar Rp2.275.000, sedangkan alternatif 2 sebesar Rp2.143.699 dengan biaya diferensial yakni Rp131.301. Dari alternatif di atas dapat kita simpulkan bahwa alternatif 2 yang memerlukan biaya paling rendah. Untuk yang kelima yakni menilai faktor-faktor kualitatif. Faktor kualitatif yang dapat kita ketahui dari observasi ini yakni yang pertama, apabila Mas Endri membeli suku cadang langsung kepada distributor, ada kemungkinan kualitas suku cadang tersebut akan berbeda dan dapat berpengaruh pada kualitas perbaikan motor. Sedangkan jika Mas Endri membeli suku cadang secara langsung ke toko pusat, maka kualitas suku cadang yang didapatkan akan lebih baik dan sesuai dengan keinginan para customer. Yang kedua yakni alternatif kedua lebih menghemat waktu dan tenaga serta menghemat biaya. Yang keenam yakni membuat keputusan. Berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Mas Endri sebagai pemilik usaha sebaiknya menggunakan alternatif yang kedua, yakni membeli suku cadang ke toko pusat, karena biaya yang dikeluarkan paling rendah daripada alternatif yang satunya. Biaya yang dikeluarkan untuk alternatif kedua ini yakni sebesar Rp2.143.699. Maka dari itu, Mas Endri dapat menggunakan alternatif kedua ini untuk mendapatkan laba yang lebih maksimal.
Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.